Oke geng, kembali lagi di Zona Risiko bersama aku Mas Roy. Nah, episode kedua ini kita akan membahas seperti sama, yaitu judi online. Nah, kita lihat judi online di Indonesia ini makin marak ya geng, dimana-mana, sampai sebelum pasal keluar itu, undang-undang baru itu, hampir orang itu di tempat kopi, di tempat tongkrongan itu mereka bermain slot atau judi online. Ya bisa slot atau bisa judi bola, ya kan, yang senang-senang laki-laki itu anak bola, pasti dia bakal main judi online. Nah, di sini selanjutnya aku Mas Roy akan menceritakan ya. Jadi beberapa, mungkin bulan ini atau 2 bulan ini banyak selebgram atau youtuber, bisa dibilang, atau tiktokers ya, mereka itu tertangkap karena mereka menjadi brand ambassador. Nah geng, sebelum Mas Roy ini melanjutkan cerita tadi tentang orang-orang yang terjerat kena kasus judi online di Indonesia, selebgram tadi punya rekomendasi buat kalian, yaitu cafe di Antisare ya, bukan Intisari, karena Intisari itu haram. Kalau Antisare itu cafe yang halal ya geng. Nah, jadi kenapa Mas Roy ini menyarankan, karena di sini podcast ini Mas Roy juga di tempat ini geng. Tempatnya itu ber-AC dan ada wifi, worth it pokoknya. Apalagi ini matcha geng, seharga 22.000 ya, mungkin worth it lah ya, dengan rasa enak ini nih. Coba Mas Roy minum dulu ya geng. Bismillah saya. Nah, mungkin itu tadi iklan buat teman-teman kalian yang pengen nugas atau pengen nongkrong-nongkrong, yang anak remaja yang suka merokok dan lain-lain, bisa langsung datang ke sini ya, Antisare. Ya. Kenapa Antisare? Karena toko ini tidak pernah tutup. Antisare itu yang bahasa Jawa artinya itu tidak pernah sare, itu tempatnya tidur. Jadi di sini sampai jam 1 kalau nggak salah. Jadi kalian langsung saja datang ke Antisare di Godian, Yogyakarta. Sebelum itu geng, jadi 2024 kemarin awal-awal, karena maraknya di Indonesia judi online dan akhirnya mereka terkena pinjol, akhirnya undang-undang itu keluar, yaitu ada pasal 303 ayat 1. Jadi pelaku judi online dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta. Nah, kita bisa bayangin kalau misalkan kita bermain judi online atau kita menjadi endorse, kita membuat status atau kita membuat postingan di TikTok maupun di Instagram, kita bisa terkena penjara 10 tahun atau kita denda 25 juta. Nah, daripada kita sayang-sayang kan geng, mending kita menjauhilah judi online. Nah, mungkin ada beberapa tadi yang aku udah bicarain di depan, yaitu ada beberapa selebgram mungkin yang terkena. Salah satunya yaitu ada Katak Wizard. Nah, mungkin teman-teman tahu lah Katak Wizard itu siapa ya, bagi anak cowok-cowok. Jadi Katak Wizard itu dia viral karena di awal-awal dia itu membuat konten yang itu isinya itu kontennya tentang tawuran, anak tawuran atau anak-anak tongkrongan, dan akhirnya konten dia itu booming, dia meledak pada tahun kemarin atau mungkin 2 tahun lalu. Sekarang dia sudah bisa bersama Atta Halilintar, dia sudah collab dengan yang lain. Nah, tapi nih geng, di tahun-tahun terakhir ini banyak yang ngomongin nih di TikTok atau di Instagram, banyak ngomong tentang mana sih Katak Wizard. Biasanya dia itu konten terus geng. Jadi hampir YouTube-nya itu mungkin ya dulu itu sehari 2 video atau sehari 1 video pasti dia upload. Nah, akhirnya aku cari-cari, ternyata Katak Wizard ini dia itu terkena kasus pada awal Oktober 2024 kemarin geng. Jadi dia itu diburu oleh para Metro Jaya setelah terbukti melakukan promosi judi online melalui siaran langsung di akun YouTube-nya. Jadi
si selebgram ini, si Katak Bizer ini akhirnya dia dikejar-kejar geng sama orang-orang polisi karena dia sudah mengendorse atau mengiklankan link situs judi online saat dia itu streaming di YouTube. Akhirnya dia dicari-cari oleh Polda Metro Jaya karena dia bertempat di Jakarta. Akhirnya pas Mas Roy ini cari tahu, ternyata dia sudah nggak di Indonesia. Jadi si Katak Bizer ini dia sudah pindah ke Bangkok. Nah, kalian tahu Bangkok itu, geng, jadi salah satu negara admin terbesar judi online di Asia Negara. Jadi Bangkok itu pusatnya karena di sana itu tidak ada peraturan seperti Indonesia ini. Jadi rata-rata link-link yang dari Indonesia itu masuknya bakal ke Bangkok. Nah, akhirnya si Katak Bizer ini ya lolos, geng. Mungkin karena dia sudah tidak berada di Indonesia, jadi dia ikut peraturan di Bangkok. Tapi sayangnya harusnya ya sekelas selebgram dia atau YouTuber dia yang udah viewersnya jutaan, harusnya dia itu ya membawa anak-anak Gen Z ini di tempat yang baik, geng. Menurut pandanganku ya Katak Bizer salah banget dan dia pantas mendapatkan ya di penjara ataupun kena denda harusnya. Tapi karena dia kabur ke Bangkok, akhirnya dia tidak ditangkap jadi apa-apa. Harusnya ya, geng, mungkin di sini pandanganku dia harusnya bertanggung jawab atas yang dia kontenkan untuk anak-anak sekarang Indonesia ini. Apalagi banyak sekarang situs-situs online itu di Instagram, di TikTok. Mungkin TikTok jarang ya, di Instagram itu mereka pasti iklan terus. Dan ya kalian ngerti sendiri lah Indonesia itu seperti apa. Ya bisa dipandang mungkin kata kasarnya SDM rendah ya. Mungkin kalau aku jelasin judi online itu mungkin di luar negeri itu kita udah tahu yang namanya kasino dan lain-lain. Itu judi offline yang di Amerika, di Eropa itu udah terkenal. Tapi geng, beda dengan ya negara tercinta kita ini, mereka itu rata-rata yang main kasino dan lain-lain itu orang-orang kaya, geng. Jadi orang-orang kaya yang memang banyak uang, akhirnya uangnya itu sedikit keuntungannya itu dimainkan untuk bermain kasino atau judi. Tapi bedanya, geng, kalau orang-orang Eropa itu, orang-orang Amerika dan lain-lain, mereka ya memenangkan itu buat bersenang-senang aja bermain itu. Jadi misalkan seandainya kalah ya udah kalah aja gitu. Beda sama tipe yang Indonesia ini, banyak dari mereka yang kalah frustasi akhirnya ya pinjol. Dan banyak dari mereka, mungkin di episode 1 kemarin udah aku banyak jelasin, orang-orang yang akhirnya bunuh diri karena terjerat pinjol yang awalnya mereka main judi online gitu. Nah, mungkin tadi untuk di Katak Bizer, selanjutnya yaitu ada Nikita Mirzani. Nah, pasti geng kalian udah nggak kenal, pasti kenal kan yang namanya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ya dari dulu memang dia itu orangnya terlalu mencari masalah ya. Jadi pasti orang-orang atau kalian tahulah siapa itu Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani turut diperiksa terkait dugaan promosi judi online pada tahun 2022-3 kemarin. Beruntung Nikita Mirzani tidak dijadikan tersangka. Nah, jadi kemarin itu Nikita Mirzani sempat ya dia terjadi tersangka di 2023 karena dia menjadi brand ambassador terbesar. Nah, kenapa sih selebgram atau tiktokers tuh mereka mau gitu, geng? Ya, aku pernah riset ya di satu YouTube itu podcast, karena mereka itu diangan-angani, memang bukan diangan-angani, memang mereka itu dibayar seminggu itu bisa hampir 1 miliar hanya untuk mengiklankan judi online ini di status atau di status selebgram dia. Jadi gimana orang yang nggak kepincut ya, geng? Udah sekelas selebgram, tiktokers, youtubers, dia dikasih endorse sama judi online. Bayangin sebulan 1 miliar, hampir 1 miliar, geng. Cuman sehari itu membuat 2 link judi online tadi. Nah, lanjut. Yang ketiga mungkin ada Amanda Manopo. Mungkin teman-teman pasti kenal ya siapa itu Amanda Manopo. Ya dia yang biasa main sinetron kemarin itu yang viral, akhirnya dos ya kontennya itu. Nah, Amanda Manopo juga dilaporkan terlibat promosi judi online setelah diperiksa di Bareskrim Polri pada Oktober 2023 kemarin. Nah, Amanda Manopo mengklaim bahwa promosi itu tersebut adalah kesalahpahaman
dan ia tidak mengetahui situs tersebut adalah situs judi online. Nah, di sini Nikita Manda Manopo itu mungkin tidak tahu guys. Akhirnya dia cuma tersangka akhirnya, tapi dia tidak ditangkap gitu oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena Amanda Manopo ini dia sudah angkat suara ya ta? Karena dia mungkin salah paham antara manajer dan pengendorsan tadi, yang harusnya mungkin dia tidak tahu itu adalah situs judi online, tetapi dimasukkan ke konten dia atau dimasukkan ke status Instagram dia. Nah, mungkin di episode 2 ini aku gitu aja geng. Jadi sekarang intinya itu kita jauhilah judi online. Karena aja mungkin dulu banyak diantara kita yang dimana-mana tuh main judi online bisa ya, tapi kalau sekarang ini, saat ini, karena udah ada undang-undang tadi, pasal 303 ayat 1 itu, jadi semua yang bermain atau semua yang mengiklankan itu bakal ditangkap langsung oleh pihak negara Indonesia. Jadi di episode kali ini mungkin itu saja Mas Roy, dan mengingatkan bahwa kalian jangan sampai kalian ikut-ikutan judi online, karena dari hukum agama ya, atau hukum negara pun sudah tidak dibolehkan. Mungkin itu, sampai jumpa.